Tapi ya pertanyaan, apakah itu yang kita mau di dalam kehidupan yang sangat singkat ini gitu. Kita nggak memiliki prestasi sama sekali. Jadi ada maupun tiada kita sama aja di dunia ini gitu. Kayaknya dunia ini kita hanya numpang lewat gitu. Kita tidak dapat memberikan kontribusi bagi sesama. Akhirnya ketika kita tiada, orang-orang tidak ada yang mengenang kita. Malah pas disebutkan nama kita, orang lain malah nanya, ada ya makhluk namanya itu gitu kan. Sampai nggak dikenal. Iya. Karena saking dia nggak memiliki kontribusi gitu. Saking nggak ada manfaatnya. Iya. Padahal kan itu yang kita tidak menginginkannya gitu, di dalam kehidupan ini. Karena nanti juga di akhir kehidupan kita akan dinilai oleh Tuhan dari kontribusi kita, bukan dari hal yang lain. Apa nih yang sudah kita lakukan itu akan ditanya gitu. Ya masa sih ketika kita ditanya seperti itu, apa yang kamu lakukan di dunia? Ya saya hanya ini meratapi nasib. Yang ada bagaimana coba konsekuensinya yang akan kita dapatkan gitu. Kan kita tidak mau gitu kan sengsara dua kali gitu. Udah sengsara di dunia, sengsara nanti di akhirat juga. Ya kan? Nah ini kan jadi masalah lagi dalam kehidupan kita gitu. Makanya ketika kita masih diberikan hidup oleh Tuhan, manfaatkanlah gitu semaksimal mungkin gitu. Kalau kita dihinggapi rasa malas, ya wajar, kita masih manusia. Yang penting kita jangan berlama-lama di zona malas itu gitu. Tentang tujuan kehidupan ya Pak. Biasanya orang malas itu benar nggak sih Pak, dia itu mau punya tujuan hidup? Kalau malas-malasnya lama-lamaan, ya pasti. Ada yang aku pernah ketemu gitu, orang itu ya sekedarnya aja. Jadi misalnya dia itu kalau misalnya dia melakukan sesuatu ya sesuai yang disuruh aja gitu. Terus dia tidak, jadi bukan ibarat kata tidak berkembang gitu atau malas untuk berkembang. Udah itu aja gitu. Nah, bagaimana itu Pak? Maksudnya apakah yang seperti itu perlu dibiarkan atau kita harus tetap mencari apa yang seharusnya kita cari gitu? Karena kan orang malasnya seperti itu sebenarnya dia nggak malas sebenarnya, tapi dengan berada pada zona nyaman gitu. Bagaimana tuh Pak? Ya orang kalau tidak memiliki cita-cita yang tinggi, pasti dia akan menjadi orang yang hidupnya datar-datar aja gitu. di kata malas juga bukan, tapi hidupnya datar gitu. Bagaimana? Dia selalu mengerjakan sesuatu ya sesuai yang diperintahkan saja. Buat apa saya mengerjakan sesuatu yang extraordinary gitu, yang luar biasa? Padahal orang tersebut nggak sadar gitu. Orang-orang di sekitarnya itu melihat apa yang kita lakukan, apa yang menjadi karya kita, prestasi kita. Kalau kita hanya prestasinya datar-datar aja, ya otomatis kita tidak mungkin diberikan kepercayaan yang lebih besar. Kan manusia hidup dilihat dari yang pertama tuh karya besarnya apa gitu. Apalagi karya besarnya ini memberikan dampak kehidupan yang lebih baik kepada sesamanya. Nah otomatis orang-orang juga akan mengapresiasi gitu kan. Nah, tapi kalau kita tidak menyadari hal itu, ya kita hanya sekedar melakukan sesuatu benar-benar sesuai SOP aja gitu kan. Ada kan orang kayak gitu ya? Ada, karena dia nggak punya cita-cita yang tinggi. Iya udah gitu aja. Iya. Datang ke kantor misalnya dorong galon gitu. Iya benar. Tapi dia nggak malas. Iya. Saya dulu waktu saya sempat kerja gitu kan, saya ngelihat nih, oh ternyata kalau kita pengen diperhatiin oleh bos, kita harus tunjukkan gitu prestasi yang melebihi teman-teman sekerja kita. Kalau kita sama aja gitu kan prestasi kita dengan teman-teman yang lain, nah otomatis bos juga nggak akan melirik kita gitu. Dan juga secara otomatis sulit bagi kita mendapatkan promosi. Masa sih kita mau di posisi yang sama bertahun-tahun gitu?
pasti kan kita nggak mau dong. Kita pengen kita memiliki misalnya gaji yang lebih besar, posisi yang lebih baik. Pasti kita menginginkan hal itu semua gitu. Kalau kita masih disebut normal gitu kan. Tapi kalau kita ya sudah, gue udah puas dengan pekerjaan gue saat ini gitu kan. Ya mau ngapain lagi, gue harus menunjukkan prestasi yang lebih gitu kan. Nah itu akan berdampak nanti pada kinerja kita gitu. Karena saya mengetahui hal itu, ya sudah, saya hanya coba tunjukkan yang terbaik yang saya bisa lakukan. Akhirnya saya nggak pernah tuh nanya ke bos kapan dipromosiin, nggak pernah. Malahan ditawarin. Loh nih, kamu ini ya ganti posisi ya sekarang sebagai ini. Bayangin, saya nggak pernah minta dipromosiin, malah bos yang menawarkan. Kan berarti kan saya dipercaya gitu. Sudah pantas gitu mendapatkan posisi yang lebih tinggi. Tapi kalau kita kerjanya ya asal-asalan, ditambah lagi kita hanya sekedar menggugurkan kewajiban, ya bagaimana gitu? Bos kita mau menawarkan promosi, iya, nggak berkembang di situ aja, Pak. Iya, lama kelamaan juga bos kita ya enak ngeliat kita gitu kan. Ini orang ngabisin jatah makanan di kantin aja gitu kan, karena nggak ada sesuatu yang luar biasa yang dia kerjain gitu. Akhirnya kalau ada pengurangan karyawan, pasti kita duluan yang kena imbasnya. Karena ya itu, hadir maupun gak hadir kita ya nggak akan berdampak signifikan gitu buat pekerjaan yang kita miliki, bisa digantikan oleh orang lain gitu. Jadi buat apa kita dipertahankan? Nah di sini kan sebenarnya jadi PR besar buat kita gitu. Jadi kalau kita nggak dipromosiin sama bos, terus gaji kita segitu-segitu aja, ya jangan kecewa dulu gitu. Dunia ini nggak adil. Kita harus evaluasi diri kita dulu. Apakah benar nih bos kita nggak adil, atau enggak kita diperlakukan nggak fair gitu kan sama lingkungan gitu. Jangan-jangan kitanya yang bermasalah gitu kan. Iya, malasnya itu gitu. Iya. Karena nggak mungkin deh yang namanya bos, sejahat-jahatnya bos ya, nggak akan mungkin menzolimi anak buahnya. Karena bos juga tahu gitu, bos nggak akan bisa terus menjadi bos kalau nggak memiliki anak buah yang bisa mendukungnya. Nah di sini kan ada hubungan sebab akibat gitu. Nah di sini kalau kita ingin memiliki kehidupan yang lebih baik, udah kita fokus terhadap apa yang bisa kita lakukan. Kita nggak usah mikirin nih bos pilih kasih nih, nih bos kesukuan gitu. Maunya sama suku yang ini aja gitu kan, yang suku yang lain nggak mau gitu. Jadi kita cari-cari terus kesalahan orang gitu kan. Ya sudah, kita fokus apa yang bisa kita kerjakan. Nanti sudah waktunya kita mendapatkan reward, ya itu nggak usah ini lagi apa ya namanya, nggak usah kita pertanyakan lagi, pasti kita dapat gitu. Tapi ada juga begini Pak, yang fenomena yang aneh kan tadi itu orang yang kelihatan malas gitu, malas tapi dia itu nggak berkembang juga. Jadi kayak apa itu mengerjakan sesuatu hanya itunya saja gitu. Ya. Ini ada yang ada SOP-nya aja selesai gitu kan. Nah ini ada lagi nih, ini rajin. Dia rajin, tapi rajinnya dengan kemampuan yang itu saja gitu. Maksudnya? Jadi rajin dia itu rajin, tapi rajinnya tuh hanya tidak dinamis gitu. Jadi dia setiap hari masuk betul, setiap hari masuk tapi tidak menambah skill dia ketika dia misalnya rajin itu. Nah, ada juga yang seperti itu ya Pak, rajin yang blinger gitu. Iya. Itu hampir mirip. Iya, hampir mirip ya. Yang hanya mengerjakan sesuai dengan SOP aja. Dia hanya menggugurkan kewajiban aja. Iya betul. Nah ini karena orang ini nggak memiliki cita-cita yang tinggi. Pasti gitu. Dia hanya sudah bersyukur dapat gaji bulanan gitu.
meskipun gajinya nggak bertambah, dia sudah sangat-sangat tawadu gitu. Udah ini gitu, udah merasa dunia ini udah gue miliki, jadi buat apa lagi gitu, gue harus mengorbankan hidup gue untuk hal-hal yang gue udah merasa cukup gitu. Itu boleh aja kita seperti itu memiliki sikap, tetapi kalau kita memilihnya bukan dari prestasi yang kita miliki, tapi kita sudah cukup dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita, rezeki yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kalau misalnya itu yang menjadi pilihan kita, itu nggak masalah. Tapi kita terus meningkatkan prestasi kita. Ada maupun tiada, Tuhan memberikan reward yang lebih, itu bukan menjadi fokus utama kita lagi. Yang penting kita konsistensi aja. Konsistensi kita bersyukur gitu apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Meskipun di mata orang banyak itu ya masih dibilang kecil lah kayak gitu. Tapi kita sudah merasa cukup. Tetapi kita terus berusaha memberikan yang terbaik. Nah, kalau itu yang menjadi cara kita dalam menjalani aktivitas kita, ya insya Allah kehidupan yang baik itu tinggal hanya menunggu waktu. Dan rajin, dan itu membuat kita menjadi tidak malas lagi. Iya, itu udah bener banget gitu. Jadi jangan aneh kalau orang rajin dihinggapi rasa malas, tetapi kita harus merasa aneh kalau kita berlama-lama di zona malasnya itu. Oke, begitu jawabannya. Jadi malas itu wajar, sewajarnya aja. Jangan sampai malas itu sampai merugikan kehidupan kita, apalagi membuat diri kita tidak berkembang ya Pak ya. Dan kita menjadi tidak bermanfaat bagi lingkungan sekitar dan lain seperti itu. Nggak apa-apa mas, dikit nggak apa. Wajar manusiawi ya Pak ya. Wajar banget, kita kan bukan robot. Iya. Oke, terima kasih Pak Doni untuk sore hari ini. Dan jangan lupa kalau ada pertanyaan silakan langsung tanyakan di kolom komentar, deskripsi, link WA, link juga Telegram, ada juga Gmail. Langsung kirim saja dan jangan lupa nanti sertakan misalnya kalau ada perlu apa yang kita bahas, sertakan dengan deskripsinya, nggak apa-apa. Pertanyaan panjang-panjang aja masalah, jadi jangan pertanyaan pendek-pendek aja gitu. Jadi kita ngebahasnya juga pendek gitu. Seperti itu, dan pertanyaan yang masuk pasti kita akan bahas dan pasti kita akan balas. Terima kasih, sampai jumpa di Beyond Education selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman.